Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya channel Erwin Aras tentang ikan cupang. Nah, kali ini kita membahas tentang sistem penggantian air, guys. Nah, kalau saya sih seperti ini, karena saya tuh orangnya pemalas gitu kan, guys. Jadi nurunin sloter, tuang, cuci. Jadi saya pikir terlalu lama, terlalu ribet juga. Jadi buang-buang waktu gitu kan. Kita kan kadang mau cepat, mau apa, mau santai gitu kan. Jadi makanya saya bikin kayak gini. Nah, inilah sistem sirkulasi yang saya buat, guys. Jadi ada sistem pengisian air dan ada juga pembuangannya. Nah, inilah dia, kalian bisa lihat sistemnya sedang berjalan gitu kan. Jadi begitulah, agar supaya memudahkan kita untuk mengerjakan penggantian air pada ikan naga ini, pada ikan cupang ini. Nah, kalau kalian mau lihat seperti apa sistemnya, seperti ini. Kalian bisa lihat dari belakangnya. Nanti saya tunjukkan sama kalian seperti apa sistemnya itu bekerja. Jadi kenapa saya buat seperti ini, yaitu tadi biar supaya mudah, biar kita gampang ganti-ganti airnya. Jadi kita bisa lihat-lihat ikan kita sambil ganti air gitu kan, kita nggak kerepotan gitu, guys. Karena saya pikir nurunin itu bikin lama lah. Dan juga ikan kita sehat-sehat kok, segar-segar semuanya, bagus-bagus. Dan airnya juga bersih, kita juga cepat. Nah, kalau kalian mau lihat, nah inilah dari jarak dekat dia sirkulasi airnya itu. Nah, jadi sambil itu airnya sirkulasi berjalan, kita juga gosok-gosok lah dinding-dinding pada toples soliter kita, lantai-lantainya itu. Tapi pelan-pelan lah, guys, harus kena ikannya kan, kena ikannya juga kan, nanti dia kaget gitu kan. Jadi kalau kita tuh cuma ngelihatin ikan aja gitu kan, rasanya enggak seru juga, guys, tanpa kita membersihkan toples-toplesnya. Tapi dengan cara inilah saya menikmati hobi saya untuk merawat ikan cupang gitu kan. Jadi selain kita mengganti air, selain kita mencuci toples gitu kan, jadi kita bisa melihat ikan itu juga gitu, guys. Tidak kita terburu-buru gitu, jadi kita bisa bersantai-santai gitu kan. Jadi senanglah hati kalau udah kita mencucinya kayak gitu. Nah, kan sudah bersih kan, jadi waktunya nggak lama sih, paling 5 menit itu sirkulasi ya, paling lama. Kalau mau bersih ya 10 menitan itu udah bersih sekali tuh, guys. Nah, sekarang kan lihat ikannya segar-segar semua kan, baru siap mandi gitu kan. Nah, itulah mereka. Jadi apa enggak ikan itu tidak stres dibuat seperti itu? Tidak, guys, karena sirkulasinya itu kan pelan gitu. Air pengisiannya itu pelan, tidak kuat gitu. Jadi kita sesuaikan aja air pengisian itu, nggak usah kuat-kuat lah. Nah, jadi seperti itulah, sambil mengganti air, sambil melihat-lihat ikan kita berenang, jadi kita menikmati sekali gitu. Karena kita hobi melihat ikan itu, jadi begitulah cara saya. Nah, kalau kalian mau lihat sistemnya sirkulasi di belakangnya itu kayak mana, kayak gini lah, guys. Nah, kalian bisa lihat lah tuh, itu pembuangan itu. Pembuangan masuk ke jalur pipa semua. Di belakang soliter itu dibolongin sebelah atas tuh. Nah, masuk ke jalur pipa pembuangan. Jadi
di atas itu ada pengisian. Nah, pengisian, jalur pengisian dia pipa juga, jadi setiap soliter itu satu pembuangan satu pengisian. Nah, jadi kita tinggal buka keran aja, udah kita tunggu, kita liatin gitu kan, apa airnya itu sirkulasi kotorannya terbuang semua gitu, sambil kita melihat ikan. Nah, itulah seninya tadi, indahnya tadi. Nah, sekarang soliter kita sudah bersih, sudah bersih lah semua. Jadi satu persatu ya kita kasih lah obat biru biar supaya ikannya sehat. Oh, ini garam guys, kita kasih garam dulu, kita kasih garam semuanya lah ikan-ikan itu, obat biru juga, baru terus ekstrak ketapang juga kita kasih. Jadi biar supaya ikan tetap sehat gitu. Nah, jadi ginilah kerjaan saya kadang-kadang kalau suntuk, kalau nggak ada kegiatan ya ngerawat ikan, masih makan ikan gitu kan. Bagi saya ikan itu sama aja semua guys, mau ikan mahal mau ikan murah itu tetap aja ikan gitu kan, tetap aja perawatannya sama gitu. Jadi kita jangan pilih-pilih lah, ikannya tetap aja jenisnya ikan. Kalau kita suka, kalau kita sayang ya kita rawatlah baik-baik. Nah, kalau pas harganya yang mahal ya lumayan lah dibayar orang mahal. Kok yang murah ya udahlah kita piara saja kalau nggak dibayar gitu kan. Mau sampai umur berapapun, mau sampai kapanpun ya sudah, ya tetap kita rawat karena tetap ya sejenis ikan juga mereka. Nah, jadi satu-satu kita kasih obat biru. Nah, kita kasih obat biru biar supaya segar ikannya itu, baru siap mandi karena mereka baru siap mandi. Kita kasih obat biru satu persatu. Untuk obat biru sendiri kalian mau itu merek apa terserah kalian lah guys ya kan, kalian lah yang pilih itu mau mereknya apa, yang penting dia jenis obat biru. Kalau saya sih ya obat biru yang dijual-jual tuh banyak lah online itu kan, nanti nggak enak kita pula sebut-sebut harga kan gitu, kita bukan iklan di sini ya kan. Nah, sebut-sebut merek gitu, harga nggak enak, kalian cari aja di toko-toko ikan. Nah, sekarang kan udah banyak jualan-jualan online. Nah, sudah seger kan, sudah seger semuanya, sudah biru, sudah ganteng-ganteng lah, sudah semangat semuanya, sudah pada mandi. Nah, jadi setelah dikasih obat biru ya kita biarkanlah dulu 55 menit atau 30 menit gitu kan. Setelah itu baru saya kasih ekstrak ketapang guys. Ketapang itu ketapang yang sudah direbus gitu kan, yang sudah diolah lah. Baru airnya itu udah ekstraknya itu, jadi itu saya kasih satu toples itu satu tutup botol aqua itu aja gitu kan. Nah, agar supaya tidak terlalu gelap toples itu guys, karena kalau terlalu banyak juga kita kasih toples itu gelap dan kita nggak bisa melihat ikan kita juga gitu. Jadi karena itu ekstrak ketapang gitu kan, udah sarinya dari daun ketapang itu. Nah, udah satu tutup botol itu sudah sangat banyak lah, itu sudah bagus lah. Jadi nggak perlu kita taruh daun ketapang itu di dalam toples kita, karena daun ketapang itu terkadang kotor juga deh guys. Kalaupun kita taruh daun ketapang di dalam toples itu cepat air kita kotor. Jadi makanya saya lebih memilih ekstrak ketapang. Tapi ya terkadang saya pakai juga sih daun ketapang itu ya, karena daun ketapang itu memang ya daun yang alami gitu kan, bisa
untuk ikannya memang gitu ya, terutama kalau ada yang ikan yang sakit gitu kan ya, selain ekstra ketapang saya taruh juga daun ketapang itu biar supaya lebih cepat lah pengobatannya itu gitu kan. Nah inilah dia setelah kita taruh ekstra ketapang, jadi seger, sudah sehat. Lalu saya kasih makan satu persatu, dikasih makan. Biasanya kadang saya kasih makan itu cacing. Nah, kalau cacing itu saya taruh dalam botol itu guys, saya bikin selang, ujungnya saya semprot-semprotkan aja, digoncang-goncang lah cacing itu disemprotkan. Nah ini karena makanannya jentik, jadi saya nggak taruh dalam botol guys, saya taruh dalam mangkok aja. Jadi saya sendok-sendokin secukupnya, saya kasihlah mereka satu persatu. Nah jentik gitu kan. Jadi kalau untuk ngasih makannya sendiri biasanya itu saya setiap pagi sama sore guys. Selambat-lambatnya malam pun lah nggak apa-apa lah, satu hari 2 kali kalau saya kasih makan ikan-ikan ini. Jadi biar supaya sehat, mereka itu cepat besar, sehat. Jadi biar cepat juga, kalau untuk betinanya biar cepat full telur. Nah beginilah kita, namanya kita hobi ya, suka ya, ibaratkan kayak ngasih makan anak lah gitu kan. Jadi ada perhatian kita di sini. Jadi kalau di rumah tuh suntuk-suntuk ya kayak gini aja lah. Nah setelah kasih makan semuanya udah mereka pun senang lah, udah mandi, udah wangi, kasih makan lagi. Kayak gitulah kita kalau nengok ikan kita sehat, kita pun senang lah ya. Tapi kalau ada ikan kita yang sakit gitu kan, aduh rasanya itu kayak galau gitulah guys. Cemana cara ngobatinya nih, kita kan gitu kan, kita pikir langsung kita eksekusi. Nah di toples itu kosong itu. Nah itu ada satu ikan perawatan khusus dia. Jadi kalau udah perawatan khusus itu pasti saya keluarkan dari toples soliter itu. Nah, jadi perawatan khusus, jadi ya mungkin karena dia nggak tahulah apa sebabnya, pasti ada salah satu yang nggak enak badan kira-kira gitulah guys. Entah minta kawin dia, entah mau apa kan, nggak tahu juga lah ya kan. Kadang kan ada juga kayak gitu. Nah ini udah kadang-kadang gini lah, nengokin ikan itu kalau udah ngedok kembang layarnya goyang-goyang gitu kan, senang hati kita nengok, hilang capek awak. Jadi apa, kadang pikiran kita itu kan banyak guys, yang kerjaan yang ini. Jadi ini salah satu hiburan lah, biar supaya kita juga refreshing di rumah. Kita pun malas juga mau kemana-mana gitu kan, mau di rumah juga ngapain juga gitu kan. Jadi ya kayak ini kerjaan, ngerawat ikan aja. Nah, namanya hobi, hati seneng, nggak apa-apa lah. Mau ikannya itu murah atau mahal ya nggak masalah juga, yang penting kita senang gitu kan. Bagi saya gitu aja guys. Lihat ikan ngedok sehat, udah kita pun bahagia lah. Nah jadi kalau kalian itu punya ikan juga di rumah, bolehlah kalian gunakan cara ini buat sirkulasi air ini, agar kalian juga tidak repot. Nah jadi kita itu tidak dikerjain sama ikan gitu loh guys. Sekarang ini kan kita macam mana caranya mempermudah hidup kita gitu loh. Jangan kita piara ikan tapi kita kerepotan gitu kan. Jadi sama juga gitu, soalnya kita banyak urusan lain gitu kan. Macam mana caranya biar supaya hidup kita ini mudah walaupun kerjaan kita banyak gitu loh kan.
jadi hati pun senang gitu loh. Kalau kita ini capek dibikin ikan, ya sama aja hati kita nggak senang juga guys. Nah, jadi ya kita akalilah kayak mana biar supaya kita itu jangan capek, jangan repot. Nah, kalau saya sih kayak gini, jadi saya lebih menikmati ikan itu kayak mana gitu kan. Nah, jadi begitulah. Kalau kalian pun mau tiru ya tiru bisa juga. Untuk proses pembuatannya nanti seperti apa ya nggak apa-apa. Kalau kalian memang mau saya buatkan nanti videonya, kalian komen lah di bawah ini. Nah, mana kalian komen nanti saya jawab, saya buatkan videonya kan gitu. Kok kalian memang suka sama video-video saya nih, nah, yang jelasnya saya buatlah video-video tentang ikan, tentang sirkulasi air ya, tentang pokoknya ikan cupang nih lah. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan kalian silakanlah kalian komen di situ. Tapi jangan lupa kalian juga subscribe juga dan like channel saya biar supaya ya saya rajin lah buat video-video tentang ikan gini. Ya apa yang kalian mau saya buatin. Oke guys, jadi sampai di sini dulu lah gitu kan perbincangan kita. Jadi kalau kalian memang mau nanti kita lanjutkan lagi untuk video-video selanjutnya. Oke, salam dari saya Erwin Aras. Thank you, terima kasih Pak.